Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4046-4048 Bab 4046 Sate Red Seal. Landon Sen kagum, dia tidak punya waktu untuk mengambil kembali Hun Tianling, jadi dia harus menyemprotkan seteguk besar darah ke lingkaran alam semesta, menuangkan kekuatan spiritual kacau seluruh tubuhnya ke dalam lingkaran alam semesta. Lingkaran Qian Kun, pergi. Setan suci tan darah merah melemparkan lingkaran alam semesta di tangannya. Ribuan cahaya emas meledak dari permukaan lingkaran alam semesta, membawa singa gila bermata darah yang menabrak amarah dengan kekuatan mengguncang langit. Singa gila bermata darah dalam amarah tidak menghindar, dan raungan yang bisa menembus membran timpani terdengar di mulutnya, teknik keabadian emas, matahari menelan langit. Raungan yang mengerikan mengguncang bumi, singa liar yang bermata darah secara paksa menghabiskan vitalitasnya, meledak kekuatannya sendiri sampai yang ekstrim, dan akhirnya melakukan teknik peri emas, dan darah menyembur tanpa henti. Dalam bak cahaya darah, tubuh singa gila bermata darah berubah menjadi matahari besar berwarna darah pada saat ini. Darah ekstrim yang dilepaskan menusuk sehingga orang tidak bisa membuka mata, mengandung kekuatan kehancuran yang mengerikan. Pada saat ini, singa gila bermata darah berubah menjadi lingkaran matahari berwarna darah, dan menabraknya langsung menuju alam semesta. Kemanapun dia pergi, semua pemandangan di ruangan itu diberi darah merah oleh cahaya darah mengerikan yang muncul dari matahari merah. Tampaknya segala sesuatu antara langit dan bumi berhenti pada saat ini. Golden Xiansu. Wajah Landon Sen sedikit berkedut, dan kekuatan supernatural yang ditunjukkan oleh Huang Ying terlalu mengejutkan dunia, hanya bisa membangkitkan kekuatan surga dan bumi yang begitu kuat, itu hanya bisa menjadi sihir emas. Tanpa diduga, Kaisar Ying, kepala tiga bijak Xuan Yuan, bisa melakukan teknik keabadian emas. Ledakan. Dalam sekejap, matahari berwarna darah berubah menjadi singa gila bermata darah membanting ke lingkaran alam semesta yang dilemparkan oleh Landon Sen, dan suara mendebarkan membuat jantung bergetar. Langit dan bumi berubah warna, dan ledakan itu terdengar seperti langit dan bumi runtuh. Langit tampaknya telah menembus lubang besar, dan bahkan pusaran berwarna darah yang menakutkan digulung di tengah ledakan. Lingkaran semesta mencoba yang terbaik untuk melepaskan energi destruktif, dan setelah kebuntuan sesaat dengan pusaran darah, itu akhirnya terlempar ke belakang dan mundur. Mengaum. Singa gila bermata darah berlari keluar dari pusaran berwarna darah dengan darah bercahaya mengamuk, dan dengan kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan, ia berlari menuju iblis bijak berkulit coklat, kecepatannya sangat cepat. Momentum itu benar-benar seperti gempa bumi, menghancurkan bintang-bintang dan menghancurkan matahari. Mendesis. Melihat bahwa lingkaran kosmik yang dia pukul dengan sekuat tenaga tidak bisa mengguncang singa merah yang menakutkan ini, kulit kepala Landon Sen mati rasa, dan dia secara naluriah merasakan bahwa kekuatan pukulan Huang Ying akan tak terbayangkan. Jika dia terkena pukulan ini, dia tidak akan mengatakan dia pasti akan mati, setidaknya dia harus membunuh sebagian besar hidupnya. Tetapi pada saat ini, ia hampir tidak memiliki kekuatan magis untuk digunakan. Pedang 5 elemen Tiangang telah hancur, tidak mampu mengorbankan formasi pedang 100 kekuatan, iblis binatang buas yang marah di tubuhnya juga meledak dalam pertempuran sengit dengan roh dan jatuh ke keadaan tidak aktif, dari benih ajaib juga kelelahan pada saat ini, tidak dapat melepaskan kekuatan magisnya, pakaian suci mitril yang terkondensasi pada permukaan tubuh juga hancur pada saat ini, tidak mampu menahan kekuatan magis yang kuat. Ini adalah pertama kalinya Landon Sen jatuh ke dalam kondisi keterampilan brengsek seperti itu. Wajahnya menunjukkan keganasan dan kegilaan yang ekstrim. Dia harus mengorbankan Heavenly Shield dan menyemburkan darah besar di permukaan perisai, mengertakkan gigi dan meraung, perisai suci Tiangang, pegang aku. Sejumlah besar esensi dan darah yang dimuntahkan oleh Landon Sen tiba-tiba berubah menjadi kekuatan spiritual kacau darah berwarna mengerikan, bergegas ke perisai surgawi. Berdengung. Tiba-tiba, perisai suci Tiangang meroket hingga ketinggian 10.000 meter, dan pola matahari di permukaan perisai itu menyembur keluar seperti matahari yang terik, berubah menjadi dinding cahaya keemasan yang berbentuk seperti tembok kota, menghalangi tubuh Landon Sen. Sekarang, Landon Sen hanya bisa menjadi kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup, berharap perisai suci Tiangang dapat menahan serangan singa bermata darah sebanyak mungkin. Cita-cita itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Dinding cahaya keemasan yang diringkas oleh perisai ilahi dari Tiangang tidak tahan untuk sesaat, itu dikalahkan oleh cahaya darah tirani yang dibawa oleh singa gila bermata darah. Unikon merah dan hitam di bagian atas kepala singa bermata darah itu mengenai perisai surgawi. Retak, klik, klik. Tidak peduli bagaimana Landon Sen mendesak perisai surgawi, kemampuan harta karun itu tetap terbatas, tidak mampu menahan dampak dahsyat dari singa gila bermata darah, dan permukaan perisai itu langsung retak dengan padat. Pada akhirnya, dengan ledakan keras, Heavenly Gang Secret Shield hancur di tempat, berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, terbang di sekitar. Perisai suci Tiangang, hancur.
Sulit membayangkan dampak dari singa bermata darah ini begitu mengerikan sehingga bahkan dapat menghancurkan harta abadi seperti sekuat perisai surgawi. Lebih tepatnya, perisai suci Gang Surgawi tidak dianggap sebagai harta abadi-abadi tingkat roh, itu hanya harta abadi-abadi tingkat roh yang telah diperbaiki, dan kekuatan pertahanannya kurang dari 1 atau 2/10 dari harta abadi-abadi tingkat roh sejati. Landen Sen menyaksikan perisai suci Gang Surgawi yang dia berdiri di depannya hancur, pupil matanya terus membesar, sampai singa bermata darah gila itu menghantam tubuhnya, dan dia merasakan betapa mengerikannya kekuatan ini. Ledakan. Darah di langit ingin menerobos langit, menutupi segala sesuatu di sekitarnya, seolah-olah hari kiamat akan datang. Bersamaan dengan kekuatan ledakan yang mencekik, dada iblis cendana darah didorong keluar oleh tanduk merah dan hitam singa liar bermata darah dengan lubang darah yang mengerikan, dan dagingnya ditelan oleh darah. Ah! Landen Sen menjerit-jerit menusuk hati, pakaian suci mithril di tubuhnya benar-benar hancur, dan luka yang tak terhitung jumlahnya merobek-robek tubuhnya, bahu, dada dan perut, paha, lengan, sinar darah mengenai ratusan lubang darah, besar dan kecil, sangat tragis. Setelah satu pukulan, setan bijak sandal darah itu berlari keluar seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Kakak yang berbudi luhur. Lu Dongbin, yang berjuang dengan bayangan ungu di kejauhan, menyadari bahwa di balik adegan ini, warnanya tiba-tiba berubah, dan dia akan membebaskan diri dari belitan, dan pergi untuk menyelamatkan Landen Sen. Astaga, tidak ingin melarikan diri, lawanmu adalah aku. Wajah rubah langit ungu pesona sangat mengerikan, dan bocah haram itu, Landen Sen membunuh kakaknya Jiying. Bagaimana dia bisa melarikan diri ke surga kali ini? Selama dia bisa memegang Lu Dongbin ini, Brother Huang Ying pasti akan dapat menghancurkan Landen Sen. Ziying tahu kebenaran ini dengan baik dan tidak akan pernah membiarkan Lu Dongbin pergi. Rubah langit ungu mencondongkan tubuh ke langit dan menjerit, membakar seluruh darah. Pembatas penjara darah. Ziying tidak ragu-ragu untuk membakar kekuatan jiwanya sendiri untuk melepaskan kekuatan gaibnya yang besar. Di antara cahaya listrik dan batu api, dari 9 rubah ekor Purple Magic Sky Fox, filamen berdarah ringan yang menutupi langit dan matahari menyembur keluar, membentuk simpul berdarah dunia, pada kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh kesadaran Tuhan Lu Dongbin terjebak di dalamnya. Lu Dongbin, mati untuk ibuku yang dulu. Rubah langit ungu sihir mengucapkan minuman histeris, mengonsumsi kekuatan jiwa untuk melepaskan kekuatan gaibnya yang besar. Saya melihat 9 ekor rubah Purple Magic Sky Fox dengan cepat mengembunkan 9 bola cahaya berwarna besar, membawa energi destruktif yang hebat, dan membombardir ke arah Lu Dongbin. Pedang terbang Zanxian, patah. Wajah Lu Dongbin sangat suram, tangan kirinya mencengkeram batu purba untuk menyerap kekuatannya, tangan kanannya mengorbankan pedang perak yang hancur, menuangkan jejak kekuatan jiwa ke dalam pedang yang patah. Pedang patah perak tiba-tiba berubah menjadi jaring pedang perak yang luar biasa. Bersilang, mencekik menuju Purple Charm Heavenly Fox seperti kedap udara. Bab 4047 Seal Lifted. Bum bum bum. Dua kekuatan magis terjerat dan bertabrakan, aura meledak ke langit, dan deru bergema di langit. Menghadapi serangan tak bernyawa dari Purple Magic Sky Fox, Lu Dongbin dibatasi olehnya, dan sulit untuk menyingkirkan ofensif gila Ziying. Ditambah dengan pesona berdarah di sekitarnya, Lu Dongbin diblokir untuk sementara waktu, tidak dapat mendukung Landen Sen, dan merasa cemas. Di sisi lain, setelah terkena teknik abadi emas Huang Ying, Landen Sen benar-benar berdarah. Setelah semua pakaian suci mithril di tubuhnya hancur, potongan besar rune perak dituangkan ke tubuhnya lagi. Hun Tianling, yang sebelumnya berubah menjadi kain yang tak terhitung jumlahnya, bersatu kembali, mencegat tubuh iblis suci tanam darah di udara, membantu Landen Sen untuk menstabilkan sosoknya tepat waktu. Landen Sen terkena singa gila bermata darah untuk sementara waktu, dan tubuhnya terluka parah. Untungnya, lampu jantung berkilau memancar dari pembuluh darah jantung dan cahaya langit mengkilap besar menyebar ke seluruh tubuhnya tepat waktu, yang membuat Landen Sen bangun dengan cepat. Namun, situasi saat ini sangat buruk, cedera fisik sangat serius, dada ditusuk oleh tanduk singa liar bermata darah, lubang darah yang mengerikan ditusuk, dan masih ada darah dan energi cahaya yang tersisa di luka, yang mengamuk pada daging. Teknik langit emas singa gila yang bermata darah hampir menghapuskan kehidupan Landen Sen. Untungnya, tubuh fisiknya kuat, jadi dia tidak tahan serangan tingkat ini ketika dia digantikan oleh Luo Tianxiang lain. Huang Ying melihat bahwa Landen Sen telah memukul salah satu teknik keabadian emasnya sendiri, tetapi dia belum mati, dan warna ketakutan melintas di pupilnya yang berwarna darah, dan pada saat yang sama, kecemburuan yang mendalam terlahir di dalam hatinya. Benar saja, seperti yang dikatakan oleh ahli yang saya temui waktu itu, kelahiran dan kematian sang terpilih berhubungan dengan aura langit dan bumi, dan tidaklah mudah untuk dibunuh oleh kekuatan eksternal. Tidak mudah dibunuh bukan berarti kamu tidak bisa dibunuh. Yang terpilih sudah terluka parah, Huang Ying tidak percaya bahwa Landen Sen masih hidup, dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul di hatinya. Anak Landen Sen, ambillah hidupmu. Tanpa menunggu Landen Sen menarik napas lagi, singa bermata darah yang ditransformasikan oleh Huang Ying dengan enggan kembali.
singa gila bermata darah sekali lagi menyalakan lampu darah mengerikan di seluruh, bergegas menuju Landen Sen dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Tidak baik. Hati Landen Sen tenggelam ke dasar, secara paksa menekan luka-lukanya dengan sejumlah besar langit-langit kaca. Dia mencoba menahan serangan Huang Ying, tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan magis dan senjata sihir lain yang bisa menahan serangan teroris Huang Ying yang mengerikan. Kecuali, gunakan kemampuan defensif Lentera Baolian. Dalam hal stok minyak tanah dari Lentera Baolian, ia hanya memiliki 3 kesempatan untuk menggunakan harta ini, dan ia harus memesan 1 kali untuk mengaktifkan kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Dengan kata lain, Landen Sen hanya memiliki 2 peluang untuk menggunakan Lentera Baolian untuk melawan serangan eksternal. Tetapi sejauh menyangkut situasi saat ini, bahkan jika ia menggunakan Lentera Baolian untuk menahan serangan mematikan bayangan Kaisar dapat terus meluncurkan serangan dengan kekuatan yang sama, dan pada saat itu ia masih tidak dapat menolak. Lentera Baolian hanya bisa menahan serangan eksternal, tetapi tidak dapat membantu diri sendiri mengusir bayangan Kaisar atau bahkan melarikan diri. Oleh karena itu, tidak ada artinya menggunakan Lentera Baolian di lingkungan saat ini, dan itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Landen Sen hanya mempertimbangkannya sejenak, dan kemudian lupa ide menggunakan Lentera Baolian. Selain Lentera Baolian, saya juga punya pilihan untuk membuat hidup saya. Yaitu, untuk sementara membuka kunci tombak ujung api, memegang tombak titik api, memukul mundur atau bahkan membunuh Kaisar. Tapi begitu pilihan ini dibuat, Landen Sen juga akan menghadapi risiko besar. Roh senjata tombak ujung api telah kembali ke tubuhnya dan berubah menjadi harta peri penyegelan roh tingkat sejati. Tetapi badan senjata terbakar dengan api dari bintang-bintang abadi, setelah segel harta itu dibuka, api bintang-bintang akan langsung membakar dagingnya. Dalam hal budidaya fisik Landen Sen saat ini, api bintang-bintang dapat dengan mudah membakar dagingnya dan bahkan jiwanya. Ini sama saja dengan bunuh diri. Namun, kekuatan Pangeran Ketiga Neza akan mengingatkan dirinya sendiri bahwa api bintang-bintang dapat membakar tubuh pemilik tombak titik batu api, tetapi juga dapat ditarik dengan bebas, tetapi tombak titik batu api dengan cepat ditarik. Api bintang tidak akan menyerang musuh seperti itu. Terus menyala membakar tubuh sendiri akan kembali ke tombak ujung api. Dengan kata lain, jika Anda hanya menggunakan tombak ujung api dalam periode waktu yang sangat singkat, dan hanya menanggung pembakaran bintang-bintang untuk waktu yang sangat singkat, Anda mungkin masih bertahan. Sekarang, hanya ada satu pilihan. Melihat singa gila bermata darah membanting ke langit, murid-murid Landen Sen terus membesar, bahkan jika itu 10.000 detik, dia harus memegangnya dengan kuat. Wei Xing mengibaskan pulpen saya, nama, membaca biografi Zhang Daoling. Dalam sekejap, singa gila bermata darah itu berjarak kurang dari 10 meter dari Landen Sen, dan darah yang mengaum bahkan mulai menyerang tubuh Landen Sen. Api naga api ungu api tombak menunjuk, sekarang. Landen Sen hendak berpisah, dan dia menjerit menjengkelkan. Pada saat kritis ini, Landen Sen melepaskan segel tombak ujung api. Ledakan. Pola pistol 3 titik yang ramping di tengah alis Landen Sen tiba-tiba meledak, seperti matahari yang membakar, api merah tak berujung mengalir keluar, dan bahkan ruang itu kabur dan terdistorsi oleh nyala merah. Pada saat berikutnya, tombak 3 ujung emas tiba-tiba terbang keluar dari luka di dada Landen Sen, menyalakan api emas merah yang mengerikan, dan menelan ruang sekitarnya dalam sekejap. Dengan ledakan yang keras, singa gila bermata darah yang membawa kekuatan ilahi tertinggi itu dihempaskan kembali oleh nyala api merah emas, dan cahaya darah di tubuhnya langsung hilang. Api kirmizi emas memancar keluar dari tubuh Landen Sen, membawa sensasi panas yang mengerikan, membuat singa gila bermata darah itu tampak sakit. Apa ini? Huang Ying mundur, ketakutan dan penuh dengan rasa tidak percaya di matanya. Tombak yang menyala berkondensasi di depan Landen Sen, melepaskan kecemerlangan matahari yang menyala. 8 ular api ungu yang besar berlama-lama di sekitar tubuh Landen Sen dan berputar terus-menerus, meluap api ungu yang menyilaukan menyerang dan menutupi tubuh Landen Sen. Apa? Landen Sen menjerit keras seperti histeris, tubuh yang terluka hangus oleh api ungu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan darah dan daging hangus secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Si Huo tidak hanya menghanguskan tubuh Landen Sen, tetapi juga membakar jiwanya, seperti jiwa yang memompa. Jenis rasa sakit yang luar biasa dari sobekan antara jiwa dan tubuh jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh para beku normal. Landen Sen bahkan merasa vitalitasnya memudar cepat dengan membakar api ungu ini. Keinginan kuat untuk bertahan hidup memungkinkan Landen Sen menahan rasa sakit ekstrim yang dideritanya dengan daya tahan yang tak terbayangkan. Matanya merah, tombak 3 runcingnya mencengkeram erat, dan dia mengeluarkan raungan parau dan gila, tombak ujung api, bantu aku. Landen Sen bergegas maju dengan tombak ujung api pada kecepatan yang melampaui batasnya sendiri, lengannya meledak menjadi pembuluh darah biru, dan pisau tajam berujung 3 menusuk ke arah singa bermata darah dengan nyala api merah yang membumbung tinggi. Tiba-tiba, cahaya merah dari ujung tombak api meroket, bergetar lembut, dan api merah menyala karena kengerian.
Gelombang panas yang tak terlukiskan membuat ruang berputar dan bertabrakan, dan kekuatan besar itu tampaknya mampu membakar langit dan membakar bumi. Bab 4048 Fate. Tidak mungkin. Itu adalah tombak ujung api dari Pangeran Ketiga Neza. Merasakan kekuatan tombak berujung tiga yang datang langsung darinya, mata berwarna darah dari bayangan kaisar menunjukkan kengerian yang langka. Dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dan dia bahkan tidak akan bermimpi berpikir bahwa orang pilihan surgawi dengan basis kultivasi yang lemah di depannya benar-benar dapat menggunakan harta abadi Sealet Spirit Level. Ujung pistol tidak bisa ditolak, dan bayangan kaisar tidak bisa dihindari. Golden Xiansu, darah menelan langit. Huang Ying yang ketakutan merasakan ancaman besar, dan harus menyerahkan segalanya, sekali lagi membakar vitalitas dan kekuatan jiwanya sendiri, menampilkan kekuatan magis yang terkuat, dan membuka mulutnya untuk menghembuskan bola cahaya merah yang sama menyilaukannya dengan matahari. Bola cahaya berwarna darah menyembur keluar dari darah, dan itu mengenai tombak api dengan kekuatan paling menakutkan. Ledakan. Energi besar hingga ekstrim meledak pada saat ini, api merah yang tak berujung dan kilau darah naik, bertabrakan dan meledak, dan ruang di sekitarnya dibanjiri oleh cahaya yang kuat, meledak dengan suara menderu dan memekakkan telinga seperti tinnitus dan tuli. Apa? Ujung tombak senapan menggulung api-api merah emas berbentuk pusaran, membawa kekuatan yang tak terbayangkan, menghancurkan cahaya berwarna darah yang keluar dari bayangan kaisar, dan menabrak singa bermata darah dengan kecepatan kilat. Tubuh. Bum bum bum. Didampingi oleh suara gemuruh yang menusuk dan pecah, tombak ujung api menembus dada dan perut singa bermata darah, dan api merah emas yang tak berujung mengalir keluar dari ujung tombak, secara langsung meledakkan potongan-potongan besar daging singa yang bermata darah menjadi kehampaan. Ah! Huang Ying membuat teriakan yang luar biasa. Tubuh singa bermata darah itu hampir tertelan dan tenggelam oleh api emas merah yang dilepaskan oleh tombak titik api. Daging dan darahnya tidak tahan dengan api dan terbakar. Itu membuat suara seperti kastanye goreng, fakta bahwa dia terbakar dalam sekejap benar-benar tidak dapat dikenali dan mengejutkan. Ini belum berakhir. 8 ular ungu berapi yang dikelilingi oleh Landen Sen, membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi, menabrak daging singa bermata darah. Bum bum bum. Tubuh Huang Ying hampir tertusuk oleh ledakan, dan singa bermata darah hampir tidak bisa melihat bentuk binatang. Kedua kaki, tungkai dan 6 sayap diterbangkan. Daging runtuh di daerah yang luas, dan tulang dan organ dalam daging dan darah dihancurkan dan dibakar hitam. Pingsan sepenuhnya. Setelah sisa-sisa singa gila bermata darah tertegun oleh api, ia jatuh langsung dari udara. Bahkan dengan cedera serius seperti itu, Huang Ying belum mati, tetapi hanya ada satu napas terakhir yang tersisa, dan tidak ada kekuatan tempur sama sekali. Landen Sen juga meremehkan serangan balasan yang dibawa oleh tombak ujung api. Api ungu meluap dari pistol yang menyala hampir membakar dagingnya. Seluruh daging itu hampir seperti arang, dan akan terkelupas jika disentuh sesuka hati. Lengan dan kaki kanannya hampir terbakar sampai mati. Tulang dan meridian di sekujur tubuhnya terbakar hitam dan sangat rusak. Serius. Di tengah gemuruh api, Landen Sen kehabisan kekuatan terakhir dan menarik tombak ujung api, dan seluruh orang jatuh dari udara, napas sepertinya ada di sana, dan itu seperti lilin dalam angin, dan dia bisa mati kapan saja. Gerakan besar tabrakan antara dua kekuatan supranatural secara alami terlihat oleh Ziying dan Lu Dongbin di kejauhan. Kakak Huang Ying. Melihat bahwa Huang Ying telah dipukuli sampai mati, ekspresi Ziying berubah drastis, dia dengan cepat membuka penghalang dan berubah menjadi cahaya ungu untuk mengejar tubuh sisa singa yang jatuh dengan mata bermata darah. Melihat bahwa Landen Sen dijatuhkan dari udara, Lu Dongbin tidak yakin dengan nyawanya atau kematiannya, dan tidak memiliki keinginan untuk bertarung, jadi dia segera mengejar arah kejatuhan Landen Sen. 9 ekor rubah dari Purple Magic Sky Fox dengan cepat merentangkan dan memperbesar, membungkus dan mengikat tubuh kaisar dengan kuat. Memahami potongan-potongan tubuh Huang Ying sedang dihancurkan, vitalitasnya juga melemah hingga ekstrim, dan Ziying begitu ketakutan sehingga dia tidak percaya bahwa ini sebenarnya yang dilakukan Landen Sen. Seorang pembudidaya belaka di masa-masa awal Luo Tianxiang, sebenarnya bisa mengalahkan Huang Ying seperti ini. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Ziying bahkan tidak bisa memikirkannya. Kekuatan tempur luar biasa Landen Sen benar-benar membuat Ziying merasakan nyeri yang kuat di hatinya. Saya ingat ketika dia melihat Landen Sen terakhir kali, Landen Sen hanya generasi ketiga yang baru saja memasuki Luo Tianxiang. Saya tidak berharap untuk melihatnya selama beberapa hari, kekuatan tempur anak ini bisa naik ke tingkat yang mengerikan. Ziying sedikit menyeramkan memikirkannya. Jika yang terpilih tidak dapat dihancurkan kali ini, diperkirakan bahwa mereka akan mati di waktu berikutnya. Ziying berpikir cepat dalam benaknya, apakah akan membunuh Lu Dongbin dan Landen Sen sekarang, atau untuk mengambil langkah mundur dan menyelamatkan Huang Ying. Setelah berjuang sebentar, Ziying masih tidak berani melakukannya. Meskipun Lu Dongbin mengalami nasib yang parah, dia adalah Daluo Jinxian, dan dia juga keluar dari Lingyun Tiangong dengan yang terpilih. Tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan memiliki keterampilan membunuh.
Yang terpilih, Lu Dongbin, kalian berdua akan ingat pada wanita tua saya bahwa suatu hari nanti wanita tua saya akan meminta Anda untuk menyelesaikan akun. Setelah sebuah kata kejam keluar dari mulut rubah langit sihir ungu, 9 ekor rubah menggulung tubuh kaisar dan segera pergi. Ziying sangat khawatir tentang kehidupan Huang Ying, jadi dia harus menekan kebencian tak terbatas di hatinya dan melarikan diri dari tempat kejadian secepat mungkin. Sisi lain, Lu Dongbin juga menangkap Landen Sen yang jatuh tepat waktu, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghilangkan energi atribut api yang tersisa di tubuh Landen Sen. Melihat Ziying membawa Huang Ying pergi, Lu Dongbin akhirnya menghela nafas lega. Setelah berjuang begitu lama, ia benar-benar telah mencapai batasnya. Jika ia terus bertarung, Lu Dongbin pasti tidak akan menjadi lawan Ziying. Setelah mengkonfirmasi bahwa Ziying telah melarikan diri, Lu Dongbin mengamati cedera Landen Sen. Tubuh Landen Sen dibakar tanpa bisa dikenali, dan bentuk manusia tidak lagi terlihat. Untungnya, api ungu yang membakar pada tubuh Landen Sen meninggal dengan tombak ujung api kembali memasuki dirinya, tanpa lebih jauh merusak tubuhnya. Meski begitu, situasi Landen Sen pada saat ini sangat tidak memuaskan, vitalitasnya sangat sekarat, hampir mengandalkan nyala lampu jantung berkilau untuk menggantungkan napas terakhirnya. Lu Dongbin dengan ringan menekankan tangan kanannya ke dahi Landen Sen yang hangus, melihat ke dalam tubuhnya, dan jantungnya tiba-tiba tenggelam ke dasar. Jika saja tubuhnya rusak parah, Lu Dongbin memiliki cara untuk menyelamatkan Landen Sen. Tetapi tubuh jiwa Landen Sen telah dibakar ke penampilan yang membawa malapetaka, dan kekuatan jiwanya telah sangat berkurang, hampir sampai tidak dapat diperbaiki. Fungsi tubuh jiwa Landen Sen benar-benar hilang, tepatnya, dia tidak lagi berbeda dengan orang mati. Kakak Landen Sengxian, untuk kakakku, aku sudah bilang untuk turun ke Haikou, pada akhirnya aku hanya menyalahkanku karena menyeretmu ke bawah. Lu Dongbin mengertakkan gigi, matanya berkilat karena keengganan. Dengan linglung, Lu Dongbin tiba-tiba menyadari bahwa Landen Sen memegang sesuatu dengan erat di tangan kirinya, dan masih samar bercahaya dalam 7 warna. Mencurigakan, Lu Dongbin dengan hati-hati membuka tulang jari hangus dan rapuh Landen Sen, dan menemukan bahwa Landen Sen benar-benar memegang pil pengembalian besar 9 peringkat dari istana Dosing. Kakak Xian, kamu sangat pintar dan lincah, kamu pasti bukan takdir. Mata Lu Dongbin menjadi cemerlang lagi dan lagi. Ternyata pada saat ketika Landen Sen mengambil tombak ujung api, dia mengeluarkan 19 pil pengembalian besar dari Zijin Calabash dengan kecepatan tercepat sebagai asuransi terakhir. Landen Sen berpikir dengan sangat jelas, jika dia benar-benar tidak tahan dengan serangan dari tombak yang menyala, dia juga harus menelan pil kembalinya 9 rentang besar sebelum dia jatuh ke kematiannya, dan mencoba menyelamatkan hidupnya.